Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan melihat permainan duit tarung antara Hans Nimmermoke melawan Anish Giri. Sudah masuk hari ketiga kawan. Di permainan hari pertama langsung memainkan 12 game blitz, di mana Hans Niemann unggul dalam permainan blitz itu. Kemudian di hari kedua berlanjut ke permainan klasikal. Mereka bermain 2 game kawan. Game pertama Anish Giri menang, game kedua remis, dan di hari ketiga kemarin bermain 2 game klasikal. Di game ketiga Hans Niemann menang saat pegang putih. Di game keempat klasikal Hans Niemann juga menang saat pegang hitam. Nah, disinilah kalian bisa melihat kekuatan sebenarnya Hans Niemann kawan. Bukan hanya di permainan cepat, tapi permainan klasik. Saat dia menghadapi pemain hebat, dia akan sungguh-sungguh kawan. Sungguh-sungguh apa? Kita lihat saja permainannya. Mungkin kalian mengira kalau Hans Niemann menang pakai engine kawan. Oke, di sini pion E4. Sicilian defense dimainkan oleh Anish Giri untuk menghadapi Hans Niemann yang suka bermain dengan pion raja, pion E4. Ada kuda F3, pion D6, tidak lagi dengan kanal attack. Kemarin kita lihat Hans Niemann gagal dengan kanal attack, tapi memilih dengan pion D4. Sicilia terbuka dan berlanjut ke permainan Sicilia Nadov kawan. Dan lazimnya 4 pilihan utama di pembukaan Sicilia Nadov ini adalah gajah-gajah keluar. Mungkin kalian coba dengan langkah benteng G1, ini juga cukup menarik, cukup tajam kawan dengan variasi benteng G1. Tapi ini juga tidak terjadi dengan permainan ini. Tidak juga dengan gajah G5 pilihan utama. Keduanya cukup ke peta E3 atau gajah terang ke peta C4 atau gajah ke peta E2. 4 langkah utama dengan gajah-gajah ini. Hans Niemann memilih pergerakan gajah terang ke peta D3. Jarang yang memain variasi ini. Sepertinya Hans Niemann sudah mempersiapkan variasi ini kawan. Karena beberapa kali Hans Niemann melihat cara bermain Anish Giri ini kok suka mengundang permainan Sicilia Nadov dengan langkah pion D6 kawan. Jadi mungkin setelah kekalahan kemarin di hari pertama permainan klasikal game pertamanya, dia mencoba mempersiapkan variasi gajah D3. Apakah berhasil? Seperti apa nanti ciamiknya permainan atau taktik dari Hans Niemann ini kawan? Nah, pion E5. Kuda D mundur ke E2. Pilihan yang paling banyak diambil oleh putih di posisi ini saat mendapatkan serangan pion E5. Ya, sering kita lihat kuda ini kalau mendapatkan serangan dengan pion E5 di variasi-variasi yang lain kawan, kuda ini cenderung ke peta B3. Tapi tidak dengan Hans Niemann. Dia memilih langkah terkuatnya, kuda mundur ke peta E2, kuda D E2. Selanjutnya setelah gajah E7 persiapan rokade, Hans Niemann rokade, dan di sini hitam lazimnya mengikuti rokade. Seperti ini, kemudian akan dilanjut kuda ini kembali manuver kawan, buka akses menteri untuk keluar. Kuda juga mendapatkan ruang yang bagus di peta G3, hitam kembangkan gajah terangnya. Nah, kalian tantang pertukaran kuda di pusat. Diterima dengan gajah kawan, ambil balik menggunakan pion, jangan ambil terlebih dahulu. Mungkin di sini pion G6 untuk blokade diagonal terang ini. Nah, pion ini akan diperkuat putih dengan pion C4. Saat putih rokade, kebanyakan hitam juga mengikuti rokade. Tapi Anish Giri dengan gajah E6 terlebih dahulu, dan Hans Niemann tidak mau menunggu lama kawan. Mulai dorong pion F4-nya. Baru sekarang rokade. Ya, kalau diterima pertukaran seperti ini kawan, ya akan memberikan tempat bagi kuda nongkrong di peta F4 cukup bagus untuk ancam gajah terang ini. Memilih amankan raja rokade. Kemudian di sini ada pion A4. Langkah atau ide yang sangat bagus menurut admin ini kawan. Menghentikan potensi pion hitam B5 yang sering dimainkan dalam berbagai variasi Sicilia. Apakah didorong lagi kawan? Peta A5 untuk mendapatkan ruang gelap nanti bersama gajah di peta E3. Menghentikan pion hitam di lajur B. Walaupun tadi juga ada opsi raja bergeser ke peta H1, ini kuat juga untuk menghindari diagonal gelap yang bisa dimanfaatkan oleh menteri hitam ataupun gajah hitam. Oleh karena itulah pion ini segera didorong oleh Hans Niemann kawan. Menteri C7 oleh Anish Giri. Baru sekarang raja bergeser ke peta H1 setelah pengembangan kuda B ke D7. Nah, gajah E3.
Kemudian ada benteng AC8. Sekarang baru pion A5 kawan. Sangat kuat posisi pion putih di peta A5. Tidak memberikan kesempatan kuda kawan bermain atau pion ini didorong maju. Kalau langsung kawan menantang end pasen, ya sikat saja. Ambil balik oleh kuda. Coba lihat pion ini juga dalam posisi tertawan kawan. Atau jika ditantang satu petak saja di sini kawan, ada taktik seperti ini. Giliran pion F5 didorong terlebih dahulu, gajah tidak mempunyai banyak ruang kawan, bergerak ke petak C4, baku hantam, ambil balik oleh menteri, pion A pukul pion B6. Itulah ide dari Hans Niemann Moke bermain dengan pion A-nya ini. Benteng FE8 dimainkan oleh Anish Giri. Kemudian pion H3, kontrol petak G4 dari manuver kuda ataupun gajah. Begitu juga dengan Anish Giri dengan pion H6-nya. Kemudian di sini menteri bergeser ke petak E1. Siap bergerak ke petak G3 bersama gajah nanti juga menyerang petak H6 kawan. Kuda C5, ancam gajah terang menekan pion E4 bersama dua kuda di sini juga. Tapi masih cukup kuat dengan keberadaan gajah ataupun kuda kawan. Apakah mengincar gajah terang? Menteri G3, pilihan dari Hans Niemann Moke, idenya seperti itu tadi kawan. Pion F5, gajah siap diluncurkan nanti ke depan. Langsung diserang dengan kuda H5, Menteri F2, pion E pukul pion F4. Di posisi ini sudah terbilang kompleks kawan, posisi di permainan middle game ini kawan. Apalagi di peta pusat sangat ruwet. Konsen para perwira putih ataupun hitam berada di pusat, sangat ruwet. Akhirnya Anish Giri mencoba membuka permainan langkah terbaik. Dengan kuda juga bisa, langsung pion pukul pion seperti ini bisa. Nah, di sini gajah ambil pion F4 merupakan opsi terkuatnya di posisi ini. Walaupun terlihat memberikan kesempatan hitam bermain dengan sepasang gajahnya kawan. Nah, setelah diambil balik, mungkin kalian ingin bermain dengan sepasang gajah melawan sepasang kuda. Bisa jadi. Tapi jika menggunakan kuda untuk ambil pion ini, malah kurang bagus menurut engine. Walaupun terlihat komposisi perwira seimbang kualitasnya. Ya dari kasat mata kita sih tidak terlihat ya untuk sementara waktu apa yang menjadi kekurangan putih di sini. Kita lihat dari evaluasi bar ini, kita mempunyai sedikit keuntungan jika mengambilnya menggunakan kuda. Lanjut kawan. Ambil dengan gajah, caplok balik dengan kuda, ambil balik dengan kuda, ancam gajah terang sama-sama, ancam gajah terang masing-masing. Stockfish menyarankan bergerak ke sini bersama gajah kawan, memilih gajah tarik mundur ke petak D8, jadi pasif gajah ini sekarang. Berikan akses benteng bermain di lajur E, mungkin menargetkan pion terpisah ini, sama-sama juga mempunyai pion terpisah di pusat. Kuda ke D5, ancam menteri bergeser, ataupun juga ada taktik seperti ini kawan, saling ancam menteri masing-masing, ambil balik oleh pion C, dan menteri bisa menusuk ke baris kedua. Bisa jadi menteri akan menuju ke petak A7, memilih dengan menteri bergeser ke petak D7, kemudian menteri D4, sentralisasi, perkuat posisi pion, karena ada indikasi gajah sikat kuda, kuda bisa ambil pion ini kawan, oleh karena itu menteri ke petak D4, akhirnya gajah sikat kuda D5, ambil balik oleh kuda kawan, kemudian menteri E6, untuk memberikan pressure bagi pion E4 ini, menteri ke B4 dari Hans Niemann, ada juga langkah pion B4 ini juga bagus untuk mengusir kuda, untuk memaksa kuda ambil pion ataupun ambil gajah. Jangan ambil pion ya berbahaya sekali. Ambil gajah, ambil balik menggunakan pion C, memilih dengan menteri ke petak B4, ada menteri G6. Jangan langsung ambil pion, berbahaya sekali kawan. Kalau ambil pion, ya gajah akan ambil balik. Nah, di sini kalau kalian ambil gajah ini berharap pertukaran menteri, bahaya sekali, ada benteng AE1 kawan. Coba lihat di sini. Benteng di belakang jatuh. Di sini gajah ke H4 untuk aktif kembali kawan. Koneksikan dua benteng merupakan langkah terkuatnya. Anish Giri tetap konsen untuk mencoba merebut pion ini. Nah, di sini benteng naik ke petak F3, langkah bagus. Apakah juga untuk persiapan discover nanti juga bermain di lajur G dan siap doubling juga kawan dengan benteng satunya di lajur F. Benteng F8. Sekarang benteng gajah pasif sudah sangat jelas, di sini putih sangat bagus posisinya kawan. Benteng AF1 doubling.
ada gajah G5, kemudian benteng G3. Menteri menghindari pin ke petak E6. Di sini ada menteri D4 lanjut Hans Niemann. Kemudian pion G6, langkah kesalahan dari Anies Giri. Langkah terkuatnya caplok gajah ini kawan dengan kuda. Memilih dengan pion G6 untuk blokade diagonal ini ataupun lajur G. Apa yang dilakukan oleh Hans Niemann di sini kawan? Korban benteng sikat gajah G5, ambil balik. Kemudian apa? Kuda F6 skat. Terpaksa raja ke ruang gelap. Discover check. Blokade dengan pion F6. Kuda ambil benteng. Dan pion ini lemah. Siap-siap ditumbuk oleh benteng. Tentu ambil balik dengan benteng menjaga pion. Berikutnya ada gajah C4 menghindari serangan kuda dan berbalik mengancam menteri, mendapatkan diagonal yang ciamik kawan. Kemudian gajah D5 menekan pion yang di sini. Nah, inilah kekuatan pion di lajur A kawan. Hitam tidak bisa bermain dengan pion di lajur B-nya. Kuda E6 ancam menteri. Menteri bergerak ke petak B6, coba rebut pion. Dilepas kuda petak F4, coba ancam gajah terang. Dengan kuda ke J5, pertahankan sementara waktu. Mungkin ada benteng E1 nantinya juga dari ancaman kuda ini. Tapi bergerak ke petak F4. Menteri ambil pion menantang pertukaran, ditolak maju ke petak E5. Menteri caplok kembali. Hans Niemann unggul 2 pion sekarang dan coba lihat begitu bebasnya 2 pion ini kawan. Di sini pion F5 kembali membuat langkah kesalahan Anies Giri. Pion G4 yang terkuat dengan pion F5. Menteri C4. Backup pionnya. Kuda H5 persiapan skak garbuan kawan. Antisipasi dengan langkah benteng F3. Kuda tetap ke G3 skak. Raja ke G1. Kemudian ada pion F4. Untuk dukungan kudanya nongkrong di petak G3 cukup nyaman bagi kuda kawan. Raja maju ke F2 diikuti raja hitam maju ke H7 dan sekarang pion C3. Blokade ancaman kawan. Bagaimana jika tadi hitam langsung ambil pion? Ya inilah maksudnya kawan. Dia pindahkan rajanya agar tidak ada pertukaran menteri dengan cara seperti ini. Bergerak ke ruang terang, baru ambil pion. Baru sekarang blokade oleh Hans Niemann dengan pion C3. Menteri mundur ke petak E7, kemudian menteri B4. Di sini pion G4, ada menteri B7. Ciamik sekali permainan Hans Niemann ini kawan. Coba korban benteng. Tadi korban kualitas pertukaran dengan gajah. Sekarang korban benteng secara penuh. Menantang pertukaran menteri. Apa harapannya? Apa idenya? Berharap pada pion. Di mana petak terakhirnya kawan? Petak terang dengan dukungan gajah. Inilah harapannya. Ya, ada 2 pion nanti kawan. Diterima Anies Giri, ambil balik oleh gajah. Pion ambil benteng, ambil balik oleh pion. Tinggal 3 petak lagi kawan. Nah, sekarang pion D5 dikorbankan kawan. Untuk berikan ruang nanti pergerakan bagi kudakah atau apakah, dicaplok saja. Kuda H5, dorong pion. Ada kuda F6, serang gajah kawan. Gajah bergerak petak C6, kemudian kuda ke E8, persiapan menuju petak C7. Di sini pion B4 mengikutinya, kuda C7, dorong pion B5, koneksikan 2 pionnya. Nah, benteng ikut bergerak untuk coba eliminasi gajah. Dorong pion A7 dan Anies Giri caplok gajah kawan. Nah, coba lihat kawan. Tanpa seorang perwira, Hans Niemann sangat percaya diri dengan pion-pionnya. Pion G5, Raja Putih mulai bergerak untuk dukung pionnya di sisi menteri. Anies Giri juga begitu. Naik terus Raja. Hitam juga mendekati posisi sisi menteri kawan. Kemudian kuda A8. Tidak memberikan kesempatan Raja bergerak. Korban pion saja. Ditolak Raja yang mendekati pion. Dorong promosi skak. Raja bergerak ambil. Nah, Raja Putih naik petak C6. Apakah bisa remis kawan? Raja tidak bisa mendekati untuk ambil pion. Dikunci oleh Raja Putih. Kuda C7. Giliran pion di lajur E didorong oleh Hans Niemann. Kuda A8 dorong terus maju petak E6. Dekati Raja Hitam.
Nah, Raja Putih B7 membuat Anish Giri menyerah. Luar biasa permainan dari Hans Niemann. Dan keakuratan permainan Hans Niemann ini kawan sebesar 96%. Sedangkan Anish Giri 89%. Korban 2 benteng Hans Niemann Moge. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan di game keempatnya juga begitu kawan. Hans Niemann unggul dalam permainan middle game, tapi sempat Anish Giri mencoba melawan, mempertahankan diri, dan permainannya berakhir cukup panjang, 100 langkah lebih kawan. Game itu, kalau melihat game-game panjang itu, admin agak gimana ya. Panjang sekali gamenya, makanya saya pilih game yang terbilang standar saja, 60 langkah cukup untuk kita ulas. Oke, itulah kawan, kekuatan sebenarnya Hans Niemann mengobrak-abrik Anish Giri saat bermain dengan Sicily Defense. Dia mempersiapkan diri dengan pembukaan yang jarang diambil dengan gajah D3 tadi. Dan kapal Anish Giri oleng pada game ketiga, game keempat sudah tenggelam kawan. Sementara Hans Niemann sudah unggul kembali. Dan kita akan tunggu lagi 2 game klasikal berikutnya sebelum masuk ke permainan rapid. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga ide dari Hans Niemann tadi bisa menjadi bahan referensi kalian saat kalian menemui Cecilia Naidoo kawan. Dengan permainan gajah petak D3 tadi. Saya ulangi sedikit ya. Inilah langkah dari Hans Niemann tadi kawan dengan variasi gajah D3. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.